Bab 18. Mata Zayn membulat sempurna saat mendengar ucapan Zidane. Bagaimana tidak, adik tiri yang selama ini diam dan patuh padanya tiba-tiba memberikan perlawanan pada dirinya. Zayn pun heran pada Zidane. Dari mana Zidane mempunyai keberanian untuk melawannya? Zayn mengepalkan tangannya saat Zidane sudah berlalu masuk ke dalam lift. Sedangkan Mark, ia yang dari tadi berada di samping Zayn, hanya bisa menahan geli melihat reaksi Zayn yang kesal. Bagaimana tidak, Zayn yang terbiasa menindas Zidane kini harus menerima bahwa Zidane tengah berani pada Zayn. "Apa kau menertawakanku, Mark?" tanya Zayn yang menyadari bahwa Mark menahan tawa. "Maaf tuan," jawab Mark. Mark pun berlalu meninggalkan Zayn dan masuk ke ruangannya. Saat lift, Zidane menyadarkan punggungnya. Dia menyentuh dadanya. Ada rasa lega saat dirinya mampu melawan Zayn. Selama ini Zidane sudah terlalu mengalah dan kini dia sudah bertekad untuk tak akan tertunduk lagi pada Zayn. Nyatanya Zidane sudah terlalu lelah setelah berusaha menjadi yang terbaik, namun kakak dirinya dan ayahnya sama sekali tak terpengaruh dengan ketulusan yang Zidane miliki. Rasa lelah itu semakin bertambah saat melihat Zayn menghampiri dirinya dan Gia yang tadi berada di kantin. Zidane pun bisa membaca bahwa Zayn sedang mengincar Gia. Dan di titik ini, Zidane sudah bertekad takkan mengalah lagi pada Zayn. Biarlah dia terus dibenci, dia takkan mengalah lagi pada Zayn. Jika Zayn menginginkan Gia, seketika jiwa bersaing Zidane pun muncul. Zidane menghentikan langkahnya saat di ruangan Gia. Dia menatap wajah Gia dengan seksama. Lalu Zidane teringat bahwa hari ini hari Rabu di mana Gia selalu pergi ke makam. Zidane berdehem menyadarkan Gia dari lamunannya. "Tuan, Anda membutuhkan sesuatu?" tanya Gia yang segera bangkit dari duduknya. "Gia, panggil namaku dan anggap aku teman jika sedang berdua," titah Zian. Iya. Apa Anda membutuhkan? Bukan maksudku kau membutuhkan sesuatu, Zidane. Hari ini hari Rabu. Kau ingin pergi ke makam ibumu seperti biasa. Ya, selepas pekerjaan aku akan ke sana, jawab Gia. "Kalau begitu, ayo kita berangkat bersama." Tapi Gia sedikit ragu menerima tawaran Zidane. Bagaimana tidak, Nana baru saja mengabarkan lewat pesan bahwa Gia sedang menjadi buah bibir karyawan lain karena insiden di kantin tadi. Aku tidak menerima penolakan. Anggaplah ini sebagai perintah. Zidane pun meninggalkan Gia tanpa mendengar lagi jawaban dari Gia. Gia pun hanya menghela nafasnya kasar. Apalagi Zidane memberi ultimatum untuk berangkat bersama. Zayn menghempaskan bokongnya di sofa. Dia mengendurkan dasinya. Tubuhnya masih terasa panas karena pemberontakan Zidane. Dia terbiasa dihormati oleh Zidane. Namun dia harus menerima pemberontakan Zidane yang tentu saja membuat darah Zayn mendidih. "Kau berani melawanku, maka tunggulah kehancuranmu," lirih Zayn sambil mengepalkan tangannya. Sementara itu di tempat lain, "Kenapa kau berani menampakkan dirimu lagi di depanku?" tanya Albert ketika berhadapan dengan seseorang yang sedang duduk santai di hadapannya. Pria itu menyeringai mendapat pertanyaan dari Albert. Dia menyusup kopinya dengan santai. Tatapan matanya menelisik wajah Albert yang terlihat sangat tegang karena kehadiran dirinya. "Bukankah seharusnya kau bertanya tentang kabarku dulu, Kak?" ucap si lelaki tersebut yang tak lain adalah adik dari Aida yang bernama Josh. Albert menatap tajam Josh. Ada sedikit kekhawatiran di mata Albert saat kembali bertemu dengan Josh. Dia takut rahasia yang dia simpan rapat-rapat akan dibuka oleh Josh, karena Josh adalah satu-satunya orang yang mengetahui rapat-rapat rahasia Albert.
Seringai Josh semakin lebar saat Albert semakin menampakkan ketakutannya. "Kak, apa kau tidak merasa bersalah pada kakakku dan putra-putramu?" tanya Josh sambil menaruh cangkir kopinya yang dipegangnya. "Bagaimana jika istrimu dan putra-putramu tahu rahasia tentangmu yang selama ini kau sembunyikan? Aku tak yakin mereka akan memaafkanmu," ucap Josh lagi. Dia berkata dengan santai. Namun kilatan mata Josh terlihat jelas menyiratkan kesedihan, amarah, dan dendam. "Tak usah berbasa-basi. Apa maumu hingga kau muncul lagi di hadapanku? Apa kau perlu uang lagi?" Josh berdesih. Dia mengatupkan rahangnya, menahan amarahnya. Namun sebisa mungkin dia tahan. Bagaimanapun dia tak ingin membuat keributan di dalam restoran. "Saat itu umurku baru menginjak 12 tahun. Aku pasrah saat kau memindahkanku ke Argentina dan menyuruhku untuk tutup mulut. Namun sekarang tidak lagi. Aku akan mengembalikan semuanya pada tempatnya. Aku hanya ingin kakakku tenang." Mendengar penuturan Josh, Albert menggenggam erat pegangan kursi yang sedang ia duduki. "Aku akan memberi apapun yang kau mau, tapi jangan sekali-sekali kau muncul di hadapanku," seru Albert. Lagi-lagi Josh hanya tersenyum meremehkan. "Aku tak butuh uangmu atau apapun. Sudah kubilang, aku akan mengembalikan semua pada tempatnya." Rahang Albert mengeras saat mendengar semua ucapan Josh. Dia tak menyangka bahwa Josh akan kembali hadir di kehidupan mereka. Walaupun sebenarnya Albert yakin rahasia yang disimpan rapat-rapat puluhan tahun akan terbongkar. Tapi tetap saja dia tak menyangka saksi mata semua rahasianya akan datang secepat ini. Dia belum sanggup untuk kehilangan keluarganya. Walaupun dia bersikap dingin di dalam rumah, namun ternyata dia selalu melihat semua keluarganya lewat CCTV yang tersambung pada ponselnya. Bagi Albert, itulah salah satu cara untuk merasa dekat dengan keluarganya. Sebelum pergi meninggalkan restoran, Albert mengambil ponsel dari jasnya dan menelpon seseorang. "Josh, takkan kubiarkan kau membuka semuanya," lirih Albert dengan rahang yang mengeras karena menahan amarah. Albert pun bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkan restoran. Dia dilanda perasaan cemas yang amat luar biasa. Bagaimana tidak jika mengajaknya untuk pergi bersama, sedangkan semua karyawan lain sedang menggosipkannya. Dia memang fokus pada pekerjaannya, namun tetap saja sesekali dia merasa khawatir tentang ucapan dan gosip yang akan menyerang dirinya, karena terlalu dekat dengan Zidane yang tak lain adalah atasannya. Apalagi semua tahu bahwa dia diangkat menjadi sekretaris secara tiba-tiba. Dia menghela nafasnya kasar saat melihat jam di tangannya. Waktu menunjukkan jam pulang kantor. Dia mengambil resiko untuk kabur dari Zidane. Dia melihat pintu ruangan Zidane. Dia bisa bernafas lega saat tak ada tanda-tanda Zidane akan keluar dari ruangannya. Dengan cepat, dia membereskan mejanya dan mengambil tasnya. Kemudian, dia melangkahkan kakinya untuk keluar dari ruangannya dengan mengendap-endap. Baru saja dia akan menekan tombol lift, Zidane keluar dari ruangannya. Dia memejamkan matanya sejenak karena menahan kesal. "Kau tidak menungguku, Gia?" tanya Zidane yang menghampiri Gia yang sedang berdiri di depan pintu lift. Tadinya aku ingin menunggumu di basement," jawab dia dengan terbata-bata. Dia berusaha untuk menghilangkan kegugupannya karena terciduk kabur oleh Zidane. Tanpa menjawab lagi ucapan Gia, Zidane menekan tombol lift dan mempersilahkan Gia untuk masuk terlebih dahulu, dan dia menyusul di belakang Gia. Benar saja, saat sampai di lobi, semua memperhatikan Gia dan beberapa orang memandang Gia dengan sinis. Gia hanya bisa berjalan sambil menunduk, sedangkan Zidane sudah berjalan di depan Gia. Zidane menghentikan langkahnya
saat merasa Gia tak ada di belakangnya. Saat Zidane akan memanggil Gia, keningnya mengerut, bingung saat melihat Gia berjalan sambil tertunduk. Zidane melihat ke sekelilingnya, dan akhirnya Zidane paham. Dengan apa yang terjadi, tak ingin mempersulit Gia, Zidane pun memilih untuk kembali berbalik dan melanjutkan langkahnya. "Gia, maafkan aku," ucap Zidane saat mereka sudah berada di mobil milik Zidane. Gia menoleh ke arah Zidane. "Kenapa kau minta maaf?" tanya Gia dengan bingung. "Kau pasti tidak nyaman dengan tatapan karyawan lain, karena aku dan direktur utama menyusulmu makan di kantin. Aku minta maaf atas sikapku yang menyusahkanmu di kantin." Mendengar ucapan Zidane yang begitu tulus, Gia tersenyum. "Zidane, aku memang merasa tak nyaman, tapi sudahlah. Semua karyawan akan lupa, jadi berhentilah menyalahkan dirimu sendiri," jawab Gia sambil tersenyum. Melihat senyuman Gia yang manis, jantung Zidane berdetak 2 kali lebih cepat. "Zidane, Zidane." Gia mengibas-ngibaskan tangannya karena Zidane malah melamun menatap dirinya. "Ah, iya. Maafkan aku, Gia. Ayo kita berangkat," balas Zidane sambil melanjutkan mobilnya. Setelah sampai di pemakaman, mereka pun berpisah untuk pergi ke pusara ibu masing-masing. Mereka cukup lama berada di pemakaman ibu mereka. Ki yang sudah selesai langsung menengok ke arah Zidane. Walaupun Zidane membelakanginya, namun Gia tahu bahwa Zidane tengah menangis. Terlihat jelas punggung Zidane sedang bergetar. Gia menghela nafasnya sejenak, lalu bangkit dan berjongkoknya untuk menghampiri Zidane. "Zidane," panggil Gia sambil menepuk lembut punggung Zidane. Zidane pun tersadar. Sebelum bangkit dari berlututnya, Zidane dengan segera menghapus air matanya. "Kau sudah selesai?" tanya Zidane. Bukannya menjawab, Gia malah memandang lekat wajah Zidane. Tiba-tiba hati Gia terenyuh saat melihat wajah Zidane dari dekat. Terlihat jelas bahwa mata Zidane menyimpan ketakutan, kesedihan, dan rasa putus asa. Tanpa sadar, Gia malah mengayunkan tangannya dan mengelap sisa air mata di wajah Zidane. Zidane hanya bisa termenung melihat apa yang dilakukan oleh Gia. Seumur hidupnya, ini pertama kalinya ada yang menghapus air matanya. Bahkan, Sonya tak pernah melakukan apa yang Gia lakukan, karena Zidane tak pernah menangis di hadapan siapapun. Zidane menggenggam tangan Gia yang sedang berada di wajahnya. Lalu dengan cepat Zidane membawa Gia ke dalam pelukannya. "Maafkan aku, Gia. Izinkan aku memelukmu sebentar. Aku sedikit lelah dan butuh seseorang untuk bersandar," ucap Zidane yang sudah memeluk Gia. Sekuat tenaga dia menahan tangisnya, tapi tetap saja tangis itu keluar dari mata indahnya. Zidane bukannya cengeng, dia juga tidak lemah. Namun saat mengingat ibunya, Zidane sudah teringat dengan luka yang selama ini dia tanggung. Luka yang mungkin tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Dia menikmati luka itu selama 23 tahun. Zidane kecil harus mengalami hal yang menyakitkan hingga dia terluka, dan luka itu masih dia rasakan sampai sekarang. Gia yang masih kaget dengan apa yang dilakukan Zidane hanya bisa terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Dan jika mendengar Zidane terisak, Gia memberanikan diri untuk mengangkat tangannya dan membalas pelukan Zidane. Saat membalas pelukan Zidane, Gia pun ikut terisak. Gia merasa Zidane seperti seorang lelaki yang kehilangan arah dan dipenuhi keputusasaan.